Klasifikasi proses dari metal forming yang kedua setelah proses pengerolan yakni proses forging atau biasa disebut dengan istilah penempaan. Definisi dari proses forging atau penempaan adalah proses deformasi plastis di mana benda kerja ditekan di antara dua die atau cetakan, kemudian penekanan dapat dilakukan dengan tekanan kejut atau tekanan berangsur-angsur. Proses penekanan tersebut akan menghasilkan bentuk benda kerja yang sesuai dengan apa yang diinginkan. Jadi sesuai dengan ilustrasi berikut, proses forging itu dilakukan dengan menaruh benda kerja yang warna kuning ini di antara dua die atau cetakan bagian bawah atau die bawah dan die bagian atas. Cetakan bagian bawah itu diam dan yang bergerak itu adalah cetakan bagian atas. Pergerakan cetakan bagian atas menekan benda kerja itu dapat dilakukan dengan tekanan kejut atau tiba-tiba ataupun dengan tekanan berangsur-angsur atau perlahan hingga mengubah benda kerja ini menjadi bentuk sesuai dengan cetakan yang diinginkan. Adapun forging telah dikenal sejak zaman dahulu kala. Proses forging atau tempa itu sudah dilakukan oleh manusia sejak logam yang pertama ditemukan yakni perunggu ditemukan oleh manusia, yaitu pada tahun 4000 sebelum Masehi. Pada tahun tersebut manusia sudah melakukan proses penempaan tradisional pada logam perunggu. Kemudian saat logam besi ditemukan pada tahun 700 sebelum Masehi, maka manusia mulai melakukan proses forging pada besi dengan cara tradisional, yaitu dengan memanaskan besi dan kemudian membentuknya dengan gaya yang diberikan menggunakan martil atau palu-palu. Kemudian hari ini dengan perkembangan teknologi yang telah maju, proses forging itu sudah dilakukan dengan bantuan mesin forging, di mana proses penempaan atau pemberian gaya tekan ke benda kerja itu telah dilakukan oleh mesin yang berskala besar. Produk atau komponen yang dibuat dengan menggunakan proses forging merupakan produk yang diperuntukkan untuk menahan beban atau gaya-gaya kejut yang sangat besar. Contoh dari produk tersebut antara lain poros engkol dan stang seher atau piston rod ini, yang biasanya dipasang pada ruang bakar kendaraan, di mana kedua komponen ini akan menahan gaya akibat proses pembakaran yang terjadi pada ruang mesin. Kemudian komponen lain yang dibuat dengan menggunakan proses forging yakni gear transmisi yang digunakan pada mesin-mesin atau kendaraan yang sangat besar. Kemudian produk forging juga bisa berupa hook atau kait yang dipasang pada kren atau alat angkat, dan yang paling umum kita temukan di lapangan yakni kunci-kunci atau wrenches. Rata-rata merupakan produk hasil dari forging atau metal forming. Mengapa produk-produk dari proses metal forming itu sangat kuat? Karena pada saat proses forging, aliran logam selama penempaan mengakibatkan struktur dalam material itu berserat dan akan memanjang ke arah deformasi dari logam. Hal ini mengakibatkan struktur butir akan lebih halus dan kekuatan mekanik dan keuletan sangat baik. Jika dibandingkan dengan produk yang dibuat dengan proses pemesinan dan proses pengecoran, struktur butir pada produk hasil penempaan itu sangat kuat sehingga dia lebih tangguh dan tidak mudah patah, berbeda dengan struktur butir yang terdapat pada produk hasil pengecoran dan proses pemesinan, di mana pada proses pengecoran itu produk itu gampang patah atau pecah. Proses forging dapat diklasifikasikan ke dalam 3 cara. Yang pertama berdasarkan temperatur, di mana proses forging itu terdiri atas hot forging dan cold forging. Kemudian klasifikasi yang kedua yakni berdasarkan peralatan yang digunakan, di mana proses forging pada klasifikasi ini dapat dibagi ke dalam drop forging atau hammer forging dan press forging.
Kemudian klasifikasi proses forging yang ketiga, yakni berdasarkan proses kerja. Pada proses kerja, proses forging dapat dibagi menjadi dua, yakni open die forging dan closed die forging, di mana closed die forging itu terdiri atas impression die forging dan flashless forging. Baik, kita akan melihat perbedaan antara hot forging dan cold forging yang merupakan klasifikasi proses forging berdasarkan temperatur. Pada proses hot forging, benda kerja itu dipanaskan di atas temperatur rekristalisasinya. Sedangkan pada cold forging, benda kerja tidak menerima pemanasan. Panas yang diberikan ke benda kerja pada proses hot forging mengakibatkan benda kerja tersebut akan meningkat sifat mampu bentuknya, sehingga gaya yang diperlukan untuk membentuk benda kerja itu lebih kecil dibanding gaya yang diperlukan untuk merubah benda kerja pada proses hot forging. Walaupun demikian, proses hot forging itu memiliki kekurangan, antara lain produk hasil hot forging itu memiliki keakurasian ukuran yang lebih kecil dibanding dengan material yang dihasilkan melalui proses cold forging, dan kualitas permukaan dari proses hot forging itu lebih buruk dibanding dengan kualitas permukaan pada proses cold forging, karena pada proses hot forging terjadi oksidasi antara oksigen dan panas pada permukaan benda kerja sehingga menghasilkan terak pada produk yang dihasilkan. Klasifikasi proses forging berdasarkan peralatan yang digunakan dapat dibagi menjadi dua, yakni drop forging atau hammer forging dan press forging. Perbedaan antara kedua jenis forging ini yakni dari segi kecepatan die ram ini dalam menekan benda kerja. Pada proses drop forging atau hammer forging, kecepatan die dalam menekan benda kerja itu sangat cepat, seperti pada ilustrasi berikut. Jadi benda kerja akan ditekan dengan beban kejut hingga beberapa kali. Kemudian pada proses press forging, die akan menekan benda kerja dengan tekanan yang perlahan-lahan hingga benda kerja itu terbentuk. Dapat kita lihat pada proses press forging pada mesin forging berikut. Berdasarkan proses kerjanya, proses forging terbagi menjadi dua, open die forging dan closed die forging. Pada open die forging, benda kerja ditempatkan dan ditekan di antara dua cetakan yang memiliki permukaan yang flat atau rata. Pada proses forging ini, aliran material tidak terkendali karena pada bidang sebelah ini dan sebelah ini tidak ada dinding yang dapat membatasi pergerakan material. Salah satu proses open die forging disebut dengan draw out forging, yaitu proses untuk memperpanjang material benda kerja dengan memperkecil luas penampangnya. Contoh dari proses drawing out forging itu seperti kita lihat pada gambar ini. Di sini ada benda kerja yang akan ditekan sehingga permukaan penampang benda kerja di sebelah kiri ini akan kecil dibanding permukaan benda kerja atau lebar penampang benda kerja di sebelah kanan. Pembentukan benda kerja yang semakin kecil ini mengakibatkan panjang benda kerja di sebelah kiri ini akan semakin memanjang. Kemudian contoh yang kedua yakni proses drawing out forging, di mana digunakan untuk membentuk diameter benda kerja yang lebih kecil. Prosesnya itu terjadi dengan cara menekan benda kerja ini di antara dua die sambil memutar benda kerja ini. Biasanya pemutaran benda kerja ini dilakukan oleh mesin ataupun manusia hingga terbentuk diameter benda kerja yang lebih kecil. Kemudian yang ketiga yakni proses pembuatan ring, di mana benda kerja akan diputar dan die bagian atas akan menekan benda kerja hingga benda kerja terdeformasi
sampai pada diameter ring dan ketebalan benda kerja yang diinginkan. Pada close die forging, benda kerja ditempatkan di antara dua cetakan yang memiliki bentuk. Jadi berbeda dengan open die forging, di mana benda kerja itu ditempatkan pada cetakan yang rata. Sedangkan pada close die forging, benda kerja ditempatkan pada die yang sudah memiliki bentuk. Karena bentuk die seperti ini, maka aliran material itu lebih terkendali dibanding proses forging dengan menggunakan metode open die forging. Close die forging terbagi atas dua jenis, yakni impression die forging dan flashless forging. Perbedaan antara kedua jenis penumpaan ini yakni pada impression die forging, saat benda kerja ditekan maka akan menghasilkan sayap atau sisa dari hasil forging yang nanti akan ditrim dan dipotong. Sedangkan proses flashless forging, material yang ditekan itu tidak akan menghasilkan sisa seperti ini karena seluruh material itu ditahan oleh cetakan yang tertutup. Ini adalah contoh dari cetakan atau die pada proses close die forging, di mana sebelah kiri ini merupakan cetakan yang terletak pada bagian bawah dan sebelah kanan ini merupakan cetakan yang terletak di bagian atas yang akan bergerak menekan benda kerja sehingga akan menghasilkan benda kerja seperti ini. Material cetakan pada mesin forging tergantung dari tipe forging yang akan dipilih, apakah dia hot forging, cold forging, apakah dia open die forging atau closed die forging. Kemudian material cetakan juga tergantung dari jenis material yang ditempa, apakah dia sangat ulet atau tidak ulet. Kemudian material cetakan juga tergantung dari dimensi material yang akan ditempa. Juga material cetakan tergantung apakah cetakan itu akan memiliki rongga seperti ini pada closed die forging ataukah dia hanya rata seperti pada open die forging. Jadi itu adalah hal-hal yang menentukan material dari cetakan. Adapun sifat-sifat yang diperlukan oleh cetakan yang digunakan pada metal forging, yakni yang pertama memiliki kekerasan dan kemampuan yang memadai pada suhu yang tinggi. Ini khususnya pada material cetakan yang digunakan pada proses hot die forging atau hot forging. Kemudian yang kedua, memiliki tingkat kekuatan tarik panas yang tinggi. Dan yang ketiga, ketangguhan dan keuletan yang baik pada suhu rendah dan tinggi. 4. Memiliki tingkat ketahanan lelah yang memadai. Dan yang keenam, jika die atau cetakan ini rusak, maka mudah diperbaiki. Pembuatan produk dengan menggunakan proses forging memerlukan beberapa tahapan yang harus dilewati. Sebagai contoh, untuk membuat piston rod ini atau stang seher yang biasa digunakan dalam ruang bakar kendaraan bermotor, komponen ini pada proses forging harus melewati beberapa tahapan. Di sini kita lihat ada 5 tahapan, yaitu soldering B, kemudian rolling, kemudian deblocking, kemudian finishing, kemudian di trimming. Setiap tahapan itu memerlukan jenis cetakan yang berbeda. Jadi misalnya saat material mentah ini akan di forging pada awalnya, yaitu di soldering, maka harus disediakan cetakan untuk soldering. Kemudian setelah soldering, maka material ini akan dipindahkan lagi ke cetakan berikutnya untuk proses rolling dan seterusnya. Di poin E, finishing, akan terbentuk produk akhir, namun ada beberapa bagian yang perlu dipotong sehingga perlu diletakkan di mesin pemotong atau mesin trimming. Untuk lebih jelasnya dapat kita lihat pada ilustrasi video berikut ini. Ya, jadi di sini kita lihat tahapan pembuatan piston rod,
mana material ini akan terus dipindahkan ke beberapa cetakan yang berbeda hingga sampai pada proses finishing dan trimming. Pada slide terakhir ini, saya ingin mengenalkan salah satu jenis operasi forging lainnya, yakni upsetting dan heating. Operasi forging, upsetting, dan heating biasanya digunakan dalam proses pembuatan baut, khususnya pada bagian kepala baut. Di sini kita lihat proses upsetting dan heating, di mana pada proses upsetting dan heating, die itu terdiri atas dua. Yang pertama, die atau cetakan yang berfungsi selain untuk menahan benda kerja juga untuk menjepit benda kerja. Kemudian ada punch yang akan menekan benda kerja ini terhadap gripping die. Stopper sini merupakan blok yang berfungsi untuk mengontrol panjang dari batangan besi yang akan ditempa. Pada tahapan pertama, batang dari besi ini akan dimasukkan ke dalam die. Setelah batang besi ini berhenti pada panjang yang ditentukan oleh stopper, maka gripping die ini akan menjepit material ini. Setelah material terjepit dengan baik, maka punch atau die bagian atas akan bergerak menekan benda kerja, dan terjadilah proses yang namanya close die forging, di mana hanya pada bagian kepala saja. Kemudian hasil akhirnya gripping ini akan melepaskan benda kerja, kemudian benda hasil forging ini akan dikeluarkan dari cetakan. Untuk lebih jelasnya, kita bisa lihat dari ilustrasi berikut mengenai proses upsetting dan heating pada proses pembuatan kepala baut. Jadi di sini batang besi atau rod itu dipanaskan, tidak dipanaskan seluruhnya, hanya dipanaskan pada daerah di mana punch akan menekan material itu. Setelah material panas, kemudian akan dimasukkan ke dalam mesin upsetting dan heating. Di sini gripping die akan menjepit material dan kemudian punch akan menekan material sehingga material akan memendek dan akan lebar seperti ini. Jadi ini adalah punch dan ini adalah gripping die. Hasil dari proses upsetting dan heating itu dapat kita lihat seperti ini. Ya, jadi ini adalah contoh dari proses upsetting dan heating, khususnya dalam pembuatan kepala baut.